Makanya jangan sampai diabaikan, walaupun sepele, tetap mau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, intinya nyaman burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lobet Mania, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, amin amin amin. Menjawab pertanyaan yang kemarin masuk, ini berkaitan dengan produktivitas dalam peternak lobet. Ini kemarin tanya dari Erlina Lina, ini dari Medan hadir. Om, mau tanya Om, gimana cara perawatan pasangan lobet yang gagal produktif? Malah sekarang kalau bertelur selalu dipecahin. Makasih Om infonya. Oke Lobet Mania dan teman-teman semua, sebenarnya banyak sekali faktor kenapa kok indukan itu sampai gagal produktif ya. Memang banyak sekali faktornya, cuman yang ingin saya bahas di sini faktor-faktor yang sering terjadi yang pada peternak ini. Kalau saya melihatnya ada 3 faktor ya, 3 faktor kenapa gagal produktif. Kalau produktif itu berarti bisa bertelur tapi tidak menetas, sudah menetas tapi anaknya tidak jadi, intinya gagal ya. Nah, seperti tadi saya menyampaikan di awal, sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa indukan itu gagal produktif. Tapi di sini saya merangkum ada 3 faktor kenapa gagal produktif. Itu yang pertama, saya melihatnya dari kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan di sini ada 2, kondisi kesehatan lobet dan kondisi kesehatan tempat. Nah, tempat di sini berarti harus nyaman paling tidak minimalnya untuk tempat ternak itu tersinar dari matahari, terkena dari sinar matahari, entah itu di dalam atau di luar, yang penting minimalnya tempat itu terkena sinar matahari. Itu kalau kesehatan tempat. Selain itu juga kebersihan, itu jelas. Kebersihan kandang, kebersihan tempat, itu juga jelas mempengaruhi. Makanya jangan sampai diabaikan, walaupun sepele, tetap mau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, intinya nyaman burung, kondisi bersih, insya Allah juga burung bisa produktif. Itu dari kesehatan tempat. Dari kesehatan lobet jelas, secara fisik memang harus sehat ya. Jangan sampai kondisi tidak nyaman, tidak, kurang fit, masih sakit, tapi dijodohkan ya, dipaksakan untuk produktif, tidak bisa. Berarti mau tidak mau secara kesehatan lobet, secara fisik itu harus fit, harus benar-benar sehat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya melihat, dan ini versi saya, mengenai kebutuhan pakan harus sesuai. Nah, pakan antara lobet ternak sama lobet untuk gantangan itu memang beda, porsinya pun juga beda. Makanya di sini pakan harus sesuai. Jadi paling tidak makanan pokok itu apa? Harus dipenuhi dulu. Misal millet putih dicampur dengan kenari set. Nah, tersambung tingkat birahinya pun juga harus diperhatikan. Nah, paling tidak bisa dikasih kangkung, jagung. Nah, nanti bisa dilihat. Kalau sekiranya sudah birahi, ya berarti otomatis untuk F-nya dicoba berhenti dulu. Intinya kebutuhannya itu harus sesuai. Kapan memberikan EF-nya, kapan harus tidak, kapan harus iya dikasih EF, itu harus tepat. Nah, kalau jagung biasanya bisa 1 minggu 2 kali, itu cukup. Terus kalau kangkung sama 2 kali dalam 1 minggu, itu cukup untuk kebutuhan pakan.
Itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3, Lobat Mania. Ini saya melihat di sini mengenai kebutuhan suplemen dan multivitamin. Nah, suplemen dan multivitamin itu jelas. Kenapa? Kita tidak tahu yang namanya cuaca di Indonesia tidak menentu. Tidak bisa dipastikan ini musim hujan atau musim kemarau atau panas. Jadi Lovebird juga harus bisa menyesuaikan di berbagai cuaca. Makanya butuh yang namanya kebutuhan suplemen dan multivitamin. Suplemen atau multivitamin di sini banyak sekali, bisa untuk daya tahan. Nah, itu memang penting. Terus setelah daya tahan sekiranya itu sudah bagus, sudah bisa menempatkan berbagai cuaca, bisa juga menggunakan multivitamin yang untuk mendongkrak birahi. Nah, kalau semisal dongkrak birahinya itu kok sudah mulai birahi dan sudah mulai kawin, nah ini juga ada yang namanya suplemen atau multivitamin untuk membuat si produktif indukan itu agar selalu telurnya isi. Nah, biasanya suplemen dan multivitamin itu tidak sendiri-sendiri, biasanya dalam satu multivitamin itu semuanya sudah mencakup semua di situ. Ada daya tahannya, ada vitaminnya, dan ada untuk produktivitas induknya. Jadi sangat simpel sekarang untuk Lovebird agar kebutuhan suplemen dan multivitaminnya itu cukup dengan satu suplemen saja untuk menuju selera dari Lovebird Mania dan teman-teman semua. Jadi sekarang banyak sekali di toko yang jual, silahkan tinggal pilih sesuai dengan komposisinya masing-masing. Yaitu Mas Erlina Lina dari Medan. Ini pertanyaannya sangat bagus. Mudah-mudahan jawaban saya bisa menjadi sebuah penerangan agar ternaknya bisa berproduksi lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lovebird Mania.